Awal abad ke-20 merupakan masa penuh gejolak bagi China. Bayangin aja, kekaisaran yang dipimpin oleh dinasti Qing yang telah berkuasa selama berabad-abad runtuh pada tahun 1911 setelah revolusi Xinei. Akibat revolusi ini, lahirlah Republik China di bawah kepemimpinan Sun Yat-sen. Namun pemerintah pusatnya itu sangatlah lemah, jadi pada akhirnya setiap wilayah dikuasai oleh panglima militer yang punya kekuatan sendiri-sendiri. Selain itu, Jepang, Britania Raya, Prancis, dan Rusia masih menguasai wilayah pelabuhan dan memiliki hak istimewa yang dimana ini membuat pemerintah pusat semakin tak ada harga dirinya. Jadi wajar rasanya meski secara resmi disebut republik, kenyataannya China tetap terpecah dan berada di bawah bayang-bayang kekuatan asing. Singkat cerita, China memasuki periode yang membuat rakyatnya terhina. Ya bagaimana tidak, bukan hanya pelabuhan, banyak wilayah lainnya yang akhirnya dikuasai oleh Jepang, Britania, Prancis, dan Rusia. Akibatnya, rakyat hidup dalam kemiskinan. Di tengah penjajahan ini, muncul berbagai gagasan untuk menyelamatkan China. Namun otak-otak yang mampu melahirkan gagasan besar justru sulit bekerja sama, ya karena bagaimanapun masing-masing pihak itu punya kepentingannya sendiri. Terlepas dari ketidakkompakan ini, semuanya berubah ketika gerakan 4 Mei 1919 pecah di Beijing. Kala itu, ribuan mahasiswa memprotes keputusan Konferensi Versailles yang menyerahkan wilayah bekas koloni Jerman di Shandong kepada Jepang. Gerakan ini pun berkembang menjadi protes berskala nasional untuk melawan penjajahan dan lemahnya pemerintah, sekaligus menumbuhkan semangat baru di kalangan intelektual muda untuk mencari ideologi yang mampu membebaskan China dari penderitaan. Kemudian berkat dukungan organisasi komunis internasional yang didirikan oleh Uni Soviet untuk membantu pembentukan gerakan komunis di berbagai negara, tepat pada 23 Juli 1921, 13 aktivis muda yang salah satunya adalah Mao Zedong mengadakan pertemuan rahasia di Shanghai, dan dari pertemuan ini lahirlah Partai Komunis China. Pada awalnya, Partai Komunis hanyalah partai kecil tanpa pengaruh besar. Bahkan partai ini sempat beraliansi dengan Partai Nasionalis Kuomintang dalam Front Persatuan Pertama untuk melawan para panglima perang dan penjajah. Kerjasama ini sendiri diusulkan oleh Sun yang saat itu berusaha menyatukan China di bawah pemerintahannya. Namun, sebelum keinginannya itu terwujud, Sun meninggal dunia pada tahun 1925. Nah, setelah wafatnya Sun, kepemimpinan Partai Nasionalis diambil alih oleh Chiang Kai-shek, dan sejak saat itu, arah politik turut berubah. Chiang memandang kaum komunis sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Puncaknya terjadi pada 12 April 1927 di Shanghai ketika ribuan anggota Partai Komunis dibantai oleh pasukan nasionalis, yang dimana tragedi ini menjadi titik balik yang memaksa Partai Komunis berpindah ke pedesaan untuk bertahan hidup. Di sisi lain, sejak tragedi ini, Mao mulai menonjol dengan gagasannya bahwa revolusi China harus berakar pada kaum tani, meski gagasannya ini ditentang oleh para petinggi partai. Terlepas dari itu semua, selama dekade 1930-an, Partai Komunis berhasil bertahan dari pengejaran pasukan nasionalis berkat perjalanan legendaris Long March, yaitu ekspedisi ribuan kilometer menuju markas baru di Yan'an Shaanxi. Long March bukan sekedar pelarian saja, tetapi simbol perjuangan yang sangat luar biasa. Bayangin, dari sekitar 80.000 orang yang berangkat, hanya sekitar 8.000 saja yang berhasil selamat. Di tengah perjalanan inilah Mao mulai menonjol berkat strategi militernya yang lebih efektif dibanding para petinggi partai. Singkat cerita, dalam konferensi Junji pada Januari 1935, Mao berhasil mengambil alih posisi penting dalam kepemimpinan Partai Komunis dan mulai memegang kendali atas strategi militer. Kemudian, setelah Long March berakhir dan pasukan komunis tiba di Yan'an pada akhir 1935, pengaruh Mao semakin kuat hingga akhirnya pada tahun 1937 ketika Partai Komunis membentuk Front Persatuan Kedua bersama pasukan nasionalis untuk melawan Jepang, Mao resmi diakui sebagai pemimpin tertinggi Partai Komunis. Menariknya, dalam perang melawan Jepang,
Partai Komunis juga berhasil memperluas pengaruhnya dengan menyatukan kaum tani dan membentuk citra sebagai kekuatan yang sangat patriotik dan juga disiplin. Lalu, tak lama setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, perang saudara antara Partai Komunis dan Partai Nasionalis kembali meletus. Dan kali ini, pihak komunislah yang menang. Hingga akhirnya, tepat pada 1 Oktober 1949, Mao memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat China di Beijing. Yang dimana ini menandai lahirnya negara baru di bawah kendali penuh satu partai, yaitu Partai Komunis. Di sisi lain, setelah berdirinya Republik Rakyat China, Partai Komunis langsung menegaskan posisinya sebagai pusat dari seluruh kehidupan politik di China. Prinsip utamanya sangatlah sederhana namun juga dalam, yaitu partai memimpin segala hal. Intinya, mulai dari pemerintah, parlemen, pengadilan, media, hingga militer, semuanya berada di bawah kendali partai. Dalam sistem ini, bukan negara yang mengendalikan partai, melainkan partai yang mengendalikan negara. Dengan struktur seperti ini pula, setiap lembaga negara pada dasarnya berfungsi untuk menjalankan keputusan dari partai. Barulah secara formal, presiden berperan sebagai kepala negara yang mewakili China di kancah internasional. Namun, kekuasaan sejatinya tetap berada di tangan Sekretaris Jenderal Partai Komunis, yaitu pemimpin tertinggi partai yang menentukan arah ideologi, kebijakan, dan strategi negara. Namun, kendali penuh atas Tentara Pembebasan Rakyat yang secara resmi disebut tentara partai bukan tentara negara, tidak berada di tangan Sekretaris Jenderal, melainkan berada di tangan Ketua Komisi Militer Pusat. Ini adalah jabatan di dalam partai yang tak kalah berkuasa dari jabatan Sekretaris Jenderal. Kemudian, sejak dekade 1990-an, sistem kekuasaan di China mulai terpusat pada satu orang saja. Biasanya, satu tokoh memegang 3 jabatan sekaligus, yaitu sebagai Presiden, Sekretaris Jenderal Partai Komunis, dan Ketua Komisi Militer Pusat. Pola kepemimpinan seperti ini dimulai oleh Jiang Zemin, lalu diteruskan oleh Hu Jintao, dan kini oleh Xi Jinping. Oke, sampai sini mungkin tak sedikit yang penasaran alasan dibalik China yang dipimpin oleh satu partai. Sebenarnya alasannya itu terkesan sangat sederhana. Bagi Partai Komunis, sistem satu partai adalah jaminan untuk stabilitas negara. Jadi, bagi Partai Komunis, hanya dengan satu pusat kekuasaan saja, negara baru bisa menjaga persatuan dan menghindari kehancuran.